Langit senja di atas Majapahit tampak gelap seperti sedang menyimpan tanda-tanda yang tidak biasa. Angin berhembus membawa suara bisikan halus dari arah hutan-hutan lebat, membuat para petani yang sedang menutup hari merinding tanpa sebab. Di beberapa desa, warga mulai mengeluhkan kehadiran bayangan-bayangan samar yang berkeliaran di pematang sawah. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang bangkit dari tidur panjangnya, mengguncang ketenteraman yang selama ini terjaga. Di Istana Wilwatikta, Raja Brawijaya duduk termenung di Balairung, mendengar laporan para patih tentang gangguan tak kasat mata yang semakin sering terjadi. Ternak tiba-tiba mati tanpa jejak luka, anak-anak menangis melihat sosok yang tak bisa dijelaskan, dan para Brahmana mulai mengakui bahwa ritual mereka tidak lagi cukup untuk menahan gejolak dunia astral. Semua tanda itu membuat sang raja merasa Majapahit sedang memasuki masa gelap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara keresahan itu, seorang pertapa tua dari lereng Lawu membawa pesan aneh kepada raja, bahwa seorang utusan dari barat, seorang wali besar, sedang dalam perjalanan menuju Jawa. Utusan itu bernama Syekh Subakir, seorang ahli spiritual yang konon dapat menaklukkan bangsa jin dan menetralkan kekuatan gaib yang merusak keseimbangan alam. Mendengar nama itu, para pendeta istana saling berpandangan, seakan merasa kedatangannya tak akan membawa sekadar ketenangan, melainkan perubahan besar. Sementara itu, di sebuah pelabuhan kecil di pesisir Jawa, kapal sederhana berlayar perlahan mendekati dermaga. Dari dalam kabut tipis, tampak seorang lelaki berjubah panjang berwarna putih keperakan. Dialah Syekh Subakir. Langkahnya mantap namun penuh kehati-hatian, seakan ia sadar bahwa tanah yang sedang diinjaknya menyimpan riwayat panjang yang tidak bisa disentuh sembarangan. Udara sekitar tiba-tiba menjadi hening, dan beberapa nelayan merasa jantungnya bergetar, tanpa tahu apa sebabnya. Subakir berdiri sejenak, memejamkan mata, merasakan aliran energi yang menyelimuti tanah Jawa. Ia mendengar gema gaib, suara-suara kuno yang tidak ramah terhadap kedatangannya. "Tanah ini tidak menerima kedatanganmu," bisik sebuah suara dalam dimensi yang tak terlihat. Namun ia hanya tersenyum pelan, seakan sudah memahami bahwa setiap misi suci selalu diawali dengan penolakan. Dalam perjalanan menuju Majapahit, Subakir menyaksikan beberapa desa yang dilanda suasana muram. Ada rumah-rumah yang dipagari sesaji berlapis, ada pula keluarga yang menutup pintu rapat-rapat meski hari belum terlalu malam. Seorang lelaki tua mendekatinya sambil bergetar, mengatakan bahwa roh-roh liar telah turun dari hutan, mencuri ketenteraman orang-orang. Subakir hanya mengangguk, memastikan bahwa ia memang datang pada waktu yang tepat, meski situasinya jauh lebih genting dari kabar yang ia dengar. Di sebuah malam yang sunyi, saat ia beristirahat di surau kecil di pinggir desa, Subakir kembali merasakan getaran gaib. Kali ini jauh lebih kuat. Tanah bergetar halus, sementara hembusan angin membawa aroma belerang dan wangi bunga Kamboja yang mendebarkan. Ia tahu bahwa penjaga gaib Jawa sedang mengamatinya. Ada kekuatan besar yang menunggu, menimbang, dan mungkin menentang. Keesokan paginya, Subakir melanjutkan perjalanan menuju Istana Majapahit. Dengan hati yang tegas dan penuh keyakinan, ia melangkah melewati gerbang kayu besar Wilwatikta. Para penjaga merasakan kehadirannya, seakan sebuah cahaya lembut mengusir hawa murung di sekitar mereka. Mereka tak tahu bahwa kedatangan seorang wali ini bukan hanya untuk meredakan kekacauan, melainkan menjadi awal dari pertarungan gaib terbesar yang pernah terjadi di bumi Jawa. Sabdo Palon merasakan getaran aneh dari pusat pulau, getaran yang tidak berasal dari alam Jawa sendiri. Ia sedang bermeditasi di kedalaman Gunung Lawu ketika gelombang energi asing itu muncul, halus, tetapi kuat, seperti cahaya yang menusuk kabut pekat. Mata batin sang danyang terbuka, dan ia melihat sosok berjubah putih melangkah memasuki Majapahit. "Jadi, dia sudah datang," gumamnya, suaranya bergema di ruang gaib yang luas. Dalam sekejap, Sabdo Palon melayang ke puncak alam astral, memandang seluruh Jawa dari ketinggian yang hanya dapat dicapai makhluk halus. Ia melihat desa-desa yang dipenuhi ketakutan, namun bukan karena dirinya. Ada kekacauan yang meluap tanpa kendali, para jin liar yang lepas dari batas kuno, meradang oleh perubahan spiritual yang mulai terjadi. Namun yang membuat Sabdo Palon marah bukanlah jin-jin itu, melainkan kehadiran seorang wali asing yang ingin mengatur keseimbangan Jawa menurut caranya sendiri. "Tanah ini telah kujaga berabad-abad," bisiknya, penuh bara. "Tidak seorang pun boleh mengubahnya tanpa restu leluhur.
Sabdo Palon lalu memanggil Pati Gajah Geni dan Ki Pralambang, dua makhluk halus setianya, untuk berjaga di 8 arah mata angin. Ia tahu bahwa Syekh Subakir tidak datang sebagai musuh, namun juga bukan sekadar tamu yang bisa diterima begitu saja. Ada benturan takdir yang sedang mendekat, benturan yang tak bisa dihindari. Sementara itu, di desa-desa yang baru saja dilewati oleh Subakir, Sabdo Palon muncul dalam wujud samar, tak terlihat mata manusia biasa, tetapi cukup kuat membuat anjing menggonggong dan ayam berlarian ketakutan. Ia menelusuri jejak energi sang wali, menilai seberapa besar pengaruh cahaya itu terhadap tanah Jawa. Semakin dekat ia meneliti, semakin besar rasa tidak sukanya tumbuh, karena Subakir membawa kekuatan yang tidak tunduk pada hukum alam lokal. Engkau datang membawa cahaya yang melukai, Sabdo Palon berpidato kepada udara kosong, seakan berbicara langsung kepada Subakir meski mereka berada di alam berbeda. Padahal tanah ini tidak butuh penaklukan, melainkan penghormatan. Kata-katanya menyebar seperti angin dingin, berputar-putar di sekitar istana Majapahit dan mengusik mimpi Raja Brawijaya malam itu. Raja terbangun dengan dahi berkeringat, mendengar suara samar yang memperingatkannya tentang kedatangan orang asing. Di istana astral, Sabdo Palon memanggil para danyang hutan, penunggu sungai, dan ratu-ratu gaib dari alas wingit. Mereka duduk melingkar dalam cahaya remang, wajah mereka tegang dan gelisah. Syekh Subakir telah menginjak tanah Jawa, ujar Sabdo Palon. Jika ia mengganggu keseimbangan, kita harus bersiap. Namun sebagian makhluk halus ketakutan mendengar nama itu. Subakir dikenal sebagai penakluk jin yang memiliki kekuatan doa setara cahaya siang bolong. Meski demikian, Sabdo Palon tidak berniat menyerang Subakir secara membabi buta. Ia ingin menguji terlebih dahulu, ingin tahu apakah orang asing itu benar-benar datang untuk kebaikan atau hanya ingin menghapus jejak ajaran lama. Ia memutuskan untuk memperkuat perbatasan astral Jawa, membangun benteng kabut, mengumpulkan kekuatan leluhur, dan membuat tanda-tanda peringatan agar sang wali tahu bahwa tanah ini bukan tempat yang dapat dibentuk sesuka hati. Dan di saat yang sama, ketika Subakir menginjakkan kaki memasuki wilayah dalam Majapahit, ia merasakan hawa dingin yang berbeda dari malam sebelumnya, dingin yang bukan berasal dari angin, melainkan dari tatapan makhluk yang tidak terlihat. Keduanya belum bertemu, tetapi jiwa mereka sudah saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Awal dari perseteruan besar itu telah tertanam di tanah Jawa, menunggu waktu untuk meledak. Kehadiran Sabdo Palon yang mulai menggetarkan alam astral perlahan memengaruhi dunia manusia. Di beberapa sudut Majapahit, angin yang biasanya membawa kesejukan berubah menjadi hembusan panas yang menusuk, lalu tiba-tiba dingin seperti kabut gunung. Para petani melihat daun-daun padi bergerak sendiri tanpa angin, seolah sedang berbisik satu sama lain. Keresahan menjalar cepat, karena gangguan ini bukan lagi berupa bayangan samar, melainkan fenomena alam yang dapat dirasakan fisik. Subakir yang tengah berada di ruang tamu istana Majapahit merasakan getaran itu lebih jelas daripada siapapun. Cahaya batinnya menangkap gerakan makhluk-makhluk halus yang semakin liar, berlari dari satu penjuru ke penjuru lain seperti hewan buruan. Ia tahu ini bukan kekacauan alami, melainkan tanda bahwa Sabdo Palon telah menggerakkan sebagian kekuatannya. Ia sedang menguji batas, pikirnya sambil menundukkan kepala. Atau ingin menunjukkan bahwa tanah ini bukan tanpa penjaga. Raja Brawijaya memanggil Subakir ke Balairung pada pagi berikutnya. Permaisuri dan beberapa pendeta istana ikut hadir, wajah mereka tegang dan tidak tenang. Sang raja menceritakan kejadian aneh yang semakin sering muncul, air sumur yang tiba-tiba menjadi keruh, suara tangis anak kecil dari arah taman istana pada waktu sahur, serta beberapa prajurit yang pingsan setelah merasakan sesosok wujud besar berdiri di tengah lapangan. Semua itu membuat Subakir sadar bahwa waktu untuk memahami situasi telah selesai, kini ia harus bertindak. Setelah keluar dari Balairung, Subakir berjalan ke halaman istana dan duduk bersila di bawah pohon Tanjung Tua. Ia menutup mata, memusatkan pandangan batin. Dalam keheningan itu, ia melihat bayangan besar menjulang dari arah Gunung Lawu, sosok yang tubuhnya seperti kabut hitam bercampur cahaya keemasan. Mata batinnya mengenali sosok itu. Sabdo Palon sedang mengawasi, tidak jauh, tidak pula dekat, hanya cukup untuk menunjukkan keberadaannya. Subakir menarik napas panjang, pertemuan dalam alam batin itu menyadarkannya bahwa ia menjalani misi yang jauh lebih berat dari perkiraannya.
Menjelang sore, tanda-tanda kekacauan semakin nyata. Burung-burung gagak berterbangan rendah di atas atap desa, padahal biasanya mereka hanya muncul di waktu tertentu. Air sungai Bengawan meluap sedikit, namun bukan karena hujan. Bahkan beberapa pohon sawo di halaman istana meranggas dalam semalam, seperti dirampas energinya oleh sesuatu yang tidak terlihat. Para pendeta istana panik dan memohon Subakir untuk segera melakukan ritual pembersihan. Namun Subakir tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa ritual apapun tidak akan bertahan lama jika akar masalahnya, konflik batin Sabdo Palon, belum diselesaikan. Ia hanya meminta agar semua orang tetap tenang dan tidak melakukan ritual sendiri yang mungkin justru memperburuk keadaan. Akan tiba waktunya bagi Cahaya dan penjaga Jawa bertemu, ujarnya pelan. Sekarang, biarkan aku membaca tanda-tanda dulu. Di sisi lain, Sabdo Palon menyaksikan perubahan di dunia manusia dengan sorot mata yang datar. Ia tidak berniat mencelakai rakyat Majapahit, namun ia ingin menunjukkan pada Subakir bahwa tanah Jawa tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Jika ia memang datang membawa kebaikan, biarlah ia mencoba menimbang kekuatan alam ini, katanya kepada para lelembut pengikutnya. Sebagian dari mereka bersorak, sebagian lagi ketakutan, karena nama Subakir terkenal di kalangan roh sebagai penakluk yang mampu memenjarakan jin dalam hitungan detik. Kekacauan kecil itu pun menjadi penanda bahwa dua kekuatan besar, Syekh Subakir dan Sabdo Palon, sedang bersiap memasuki tahap berikutnya. Rakyat Majapahit hanya merasakannya sebagai gangguan alam, namun bagi dunia gaib, ini adalah getaran awal dari perang besar yang tak terelakkan. Dan di langit Jawa, awan mulai membentuk pusaran halus, seakan menunggu waktu benturan dua takdir yang berbeda jalan. Malam itu, setelah tanda-tanda kekacauan terus meningkat, Subakir memutuskan untuk keluar dari istana Majapahit. Ia berjalan sendirian menuju sebuah bukit kecil di sebelah timur kota, tempat para pendeta sering bermeditasi. Langit tampak berat, seperti menyimpan sesuatu, dan bulan malam itu pucat seperti tertutup selaput tipis. Subakir tahu bahwa inilah saatnya untuk menghadapi sumber dari semua kegoncangan itu. Sabdo Palon tidak akan terus bersembunyi. Ketika Subakir duduk bersila dan mulai melafalkan doa, udara di sekelilingnya mendadak berubah. Rumput seperti merunduk, angin berhenti, dan suara jangkrik hilang seketika. Sebuah bayangan perlahan muncul dari balik kabut tipis, tinggi dan memancarkan aura berusia ratusan tahun. Sabdo Palon menampakkan dirinya dalam wujud seorang lelaki tua berwajah tegas, dengan mata yang menyimpan cahaya emas lembut sekaligus ketegasan yang tak tergoyahkan. "Utusan asing," ucapnya lirih, "apa tujuanmu datang ke tanah yang sudah lama dijaga para leluhur?" Subakir membuka mata dan menatap Sabdo Palon tanpa gentar. "Aku datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk menenangkan," jawabnya. "Jin-jin liar telah merusak ketenteraman manusia. Mereka harus ditundukkan agar Majapahit selamat." Sabdo Palon mengernyit, suaranya bergetar seperti tanah bergeser. "Kau tidak memahami, roh-roh itu menjadi liar karena kedatanganmu. Cahaya yang kau bawa merusak keseimbangan yang sudah dijaga berabad-abad." Keduanya saling diam, merasakan kehadiran masing-masing, berat, kuat, dan sama-sama yakin akan tujuan. Sabdo Palon menggenggam tongkat gaibnya, menghentakkan ujungnya ke tanah. Getaran menyebar hingga ke alam manusia, membuat beberapa pendeta yang sedang tidur terbangun dengan rasa gelisah. "Aku tidak akan membiarkan ajaran baru menghapus jejak leluhur Jawa," katanya, suaranya dalam dan tegas. "Jika kau ingin memurnikan tanah ini, kau harus melakukannya tanpa menyingkirkan yang lama." Subakir menangkap makna di balik perkataan itu. Sabdo Palon bukan musuh, tetapi penjaga tradisi. Namun perbedaan tujuan mereka semakin jelas. "Aku tidak ingin menyingkirkan siapapun," jawab Subakir tenang. "Namun jin yang membahayakan manusia harus dipulangkan atau diperintahkan." Sabdo Palon menatap tajam, seperti mencoba membaca isi hati Subakir. Dalam sekejap, bayangan-bayangan hitam berkelebat di belakangnya, para lelembut pengikut setia sedang menunggu perintah. Untuk pertama kalinya sejak menginjak Jawa, Subakir merasakan sorotan kekuatan sebesar itu. Ia mengangkat tangannya perlahan, mengirimkan seberkas cahaya lembut ke udara. Cahaya itu tidak menyerang, tetapi menjernihkan kabut di sekeliling mereka. "Aku tidak berniat berperang denganmu, Sabdo Palon," katanya. "Namun aku juga tidak akan mundur dari tugas yang diamanahkan." Sabdo Palon terdiam sejenak,
merasakan ketulusan itu, tetapi kebanggaan sebagai penjaga tanah Jawa membuatnya tetap waspada. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan. Saling memahami, namun tetap berseberangan. Sabdo Palon memudar bagaikan asap yang tertiup angin, meninggalkan pesan samar, akan tiba waktunya kita beradu, Subakir. Suara itu bergema hingga ke alam astral, membuat para danyang hutan saling menoleh dengan cemas. Sementara Subakir menghela napas panjang, menyadari bahwa pertemuan pertama ini hanyalah pendahuluan dari benturan yang jauh lebih besar. Ketika Subakir berjalan turun dari bukit kembali menuju Majapahit, langit tampak lebih gelap dari sebelumnya. Pertemuan itu telah menghubungkan dua kekuatan besar yang berbeda jalan. Dunia manusia belum menyadari apa yang sedang tumbuh di balik tabir, tetapi alam gaib sudah mulai bergolak. Pertemuan dua dunia itu menjadi tanda bahwa waktu untuk perang batin semakin mendekat. Keesokan harinya, setelah pertemuan dua dunia itu, hawa Majapahit berubah semakin berat. Para prajurit merasakan pundak mereka seperti dibebani batu, sementara para pendeta sulit berkonsentrasi dalam ritual. Subakir yang sedang berdiam di surau istana menyadari bahwa ini bukan hanya efek energi alam, Sabdo Palon telah menggerakkan pasukan astralnya. Tanda-tanda kecil mulai tampak, bayangan yang bergerak sendiri, suara-suara lirih yang mengikuti langkah manusia, dan kilatan cahaya hitam di sudut-sudut bangunan kuno. Menjelang senja, udara mendadak berputar seperti pusaran. Suara gemuruh terdengar tanpa sumber. Dari celah antara alam gaib dan manusia, makhluk-makhluk halus muncul, Gondoruo dengan tubuh gelap besar, wewe gombel yang melayang seperti bayangan ibu menangis, hingga sosok-sosok kecil berwajah pucat yang berlari cepat di antara pepohonan. Mereka bukan datang untuk membunuh, tetapi untuk mengintimidasi, menandai bahwa perang kecil pertama telah dimulai. Subakir berdiri di halaman istana, dikelilingi prajurit yang ketakutan namun tetap setia. Ia meminta mereka tidak menyerang, melainkan hanya berdiri dalam lingkaran. Dengan suara tegas, ia memerintahkan para pengikutnya untuk melafalkan zikir berantai. Suara mereka bergema, membentuk getaran cahaya yang memancar dari tanah. Ketika gelombang cahaya itu keluar, makhluk-makhluk astral berteriak keras, sebagiannya menghilang, sebagian lagi mundur panik seperti tertarik ke dalam lubang udara tak terlihat. Namun pasukan Sabdo Palon tak berhenti di situ. Gelombang kedua muncul, lebih besar dan lebih gelap. Kali ini, bukan sekadar makhluk liar, tetapi para panglima astral, Ki Banyo Wulung dan Nyai Warama, dua makhluk halus tingkat tinggi yang memimpin para jin hutan sejak ratusan tahun. Dari langit astral, keduanya meluncur seperti awan hitam tebal, menyebarkan ketakutan yang hampir membuat prajurit Majapahit roboh sebelum bertarung. Subakir tahu bahwa ia tak bisa bertahan hanya dengan zikir pertahanan. Ia mengangkat tongkat kayu kecil yang selalu dibawanya, tongkat itu bersinar lembut ketika disentuh oleh cahaya doa. Dengan satu ketukan ke tanah, lingkaran cahaya putih terbentuk, menutup seluruh halaman istana. Ketika Ki Banyo Wulung mencoba menyerang, cahaya itu membakarnya tanpa api, memaksanya mundur sambil meraung. Nyai Warama melayang di atas, mencoba menembus perisai cahaya, namun ia terpental seperti angin yang menabrak tembok tak terlihat. Dari kejauhan, di alam gaib tertinggi, Sabdo Palon mengamati semua itu dengan sorot mata rumit. Ia tidak berniat benar-benar menghancurkan Majapahit, ia hanya ingin mengukur kekuatan Subakir, menimbang apakah sang wali benar-benar mampu mengubah tatanan spiritual Jawa. Namun ketika melihat bagaimana para panglima astralnya dipukul mundur, hatinya bergetar oleh sesuatu yang jarang ia rasakan, rasa hormat sekaligus ancaman. Pertempuran terus berlangsung beberapa saat, tetapi pada akhirnya Subakir berhasil menstabilkan situasi. Makhluk-makhluk halus itu mundur, kabut hitam perlahan memudar, dan udara kembali normal. Namun meski cahaya Subakir menang di malam itu, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Sabdo Palon masih memegang kendali atas sebagian besar kekuatan gaib Jawa, dan ia belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Saat malam kembali tenang, Subakir berdiri seorang diri, memandang langit. Ia merasakan amarah dan kebingungan bercampur menjadi satu. Jika ini harus mengarah pada perang besar, gumamnya, maka biarlah aku siap. Di saat yang sama, di puncak Gunung Lawu, Sabdo Palon membuka matanya perlahan. Kau kuat, Subakir, katanya lirih. Tapi belum cukup untuk mengubah takdir tanah Jawa.
Kemenangan Subakir dalam Perang Astral pertama memang menenangkan Majapahit, tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pertempuran, para prajurit mulai melaporkan kejadian aneh yang terjadi di dalam istana, pintu-pintu yang tertutup sendiri, bayangan yang berdiri diam di sudut lorong, serta suara gamelan yang terdengar dari ruangan kosong pada tengah malam. Gangguan ini tidak lagi berasal dari makhluk liar, melainkan kekuatan yang lebih terarah, seperti sebuah pesan dari Sabdo Palon bahwa peperangan belum selesai. Raja Brawijaya yang biasanya tenang mulai tampak gelisah. Suatu malam ia bermimpi didatangi sosok raksasa berwajah kabut, yang memperingatkan bahwa kedatangan ajaran baru akan memutus akar bangsa sendiri. Ketika terbangun, ia merasakan tubuhnya berat, seolah sebagian energinya tersedot. Ketakutan merayap di hatinya, ia takut pada gangguan gaib, tetapi juga takut kehilangan keseimbangan yang selama ini dijaga leluhur Jawa. Mimpi itu membuatnya meragukan keputusan mendukung Subakir. Para pendeta istana pun mulai berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Subakir membawa cahaya kebenaran yang mampu menenangkan kekacauan, namun